Selamat siang Bu Aka dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Theodora Aurelia Pravistiana Erswari dengan NIGA Nimakir 288. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya, yakni kasus perusahaan dagang dengan judul Udi Elektronik Rumah Tangga Rara, di mana perusahaan fiktif ini berada di Jalan Anggrek Bulan nomor 17 di Surabaya. Berikut adalah info dari NPWP-nya, kemudian tanggal pengukuran PKP, nomor seri faktur pajak, KLU, kode cabang, dan mata uangnya. Nah, Udi Elektronik Rumah Tangga Rara ini adalah usaha jual beli alat kebutuhan elektronik rumah tangga yang berfokusnya di menjual kulkas dan mesin cuci gitu. Di mana Udi ini tuh berperan sebagai distributor tunggal gitu. Perusahaan itu membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa importir dan menjualnya secara kredit ke beberapa toko. Nah, perusahaan itu juga melayani penjualan tunai secara eceran nih dengan harga khusus, di mana perusahaan ini mulai memakai akurat itu pada Desember 2024 seperti itu. Saya akan membacakan beberapa kebijakan akuntansinya. Jadi yang pertama itu adalah sistem berpasangan dengan dasar akrual. Kemudian yang kedua, periode akuntansi tahunan mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian yang ketiga, persediaan itu dinilai dengan sistem perpetual dengan metode average. Kemudian yang keempat, penyusutan aktifan tetapnya dihitung dengan metode garis lurus. Kemudian yang kelima, pajak yang dikenakan adalah PPN dengan kode T sebesar 10%. Nah, untuk informasi pembelian, yang pertama, setiap pembelian itu diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Kemudian yang kedua, beban transportasinya itu ditanggung oleh perusahaan. Ketiga, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Kemudian yang keempat, termin pembayarannya net 30. Dan yang kelima, keterlambatan pembayaran hutang akan didenda 1% dari nilai hutang. Kemudian masuk yang informasi penjualan, di mana setiap penjualan ini akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Kemudian yang kedua, beban transfer penjualannya akan dibebankan kepada pembeli. Kemudian yang ketiga, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Kemudian yang keempat, termin pembayarannya net 30. Kemudian informasi kelima yakni keterlambatan pembayaran piutang didenda 1% dari nilai piutang. Dan informasi terakhir yakni penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai akan ditambah 10% PPN keluaran. Kemudian informasi pengeluaran kas, jadi pengeluaran kas jika di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek gitu, didukung dengan bukti pengeluaran kas. Sementara kalau maksimal 1 juta dan di bawah 1 juta itu akan dilakukan dengan dana kas kecil atau PT cash seperti itu. Nah, untuk sistem pencatatan kas kecil ini dia menggunakan dana tidak tetap, sistem fluktuasi. Kemudian informasi terakhir pengeluaran kas itu, pengisian kas kecil akan dilakukan ketika saldonya sudah mencapai 500.000 atau kurang dari 500.000. Dan untuk penerimaan kasnya itu nanti akan langsung disetor ke Bank BNI, di mana dana perusahaannya itu disimpan di rekening nomor 1234 5678 di Bank BNI Genteng Surabaya seperti itu. Kemudian ada beberapa info di sini. Yang pertama adalah daftar akunnya. Ini ada akun cash in bank, PT cash, akun receivable, allowance for the full debt, merchandise inventory, good in transit, ada bank service charge, dan income tax expense, dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk neraca saldo per 30 November 2024 di Udi Elektronik Rumah Tangga Rara ini ada cash in bank nominalnya 884.600.000 rupiah, kemudian PT cashnya 25.200.000 rupiah, akun receivable-nya 89.200.000 rupiah, dan seterusnya di mana total dari neraca saldo per 30 November 2024 ini adalah 2.512.575.000 rupiah. Saya sudah membuat untuk di accurate-nya mulai dari awal memasukkan info perusahaan sampai membuat neraca saldo per 30 November 2024 seperti ini. Sebentar saya akan tunjukkan ini. Nah, apakah terlihat? Nah, seperti ini. Nih, totalnya bisa dilihat sama ya, 2.519.575.000 rupiah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah info daftar pelanggan dan saldo piutang dagangnya, di mana saya memiliki 4 pelanggan di Udi Elektronik Rumah Tangga Rara ini. Ada Krakatau Elektronik, Reverse Elektronik, Promo Elektronik, dan JWJ Elektronik. Dan untuk jumlah piutang dagang dari 4 pelanggan ini adalah 89.100.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu
ada informasi daftar pemasok dan saldo utang dagangnya. Saya memiliki 3 pemasok dari PT Lawu, CV Prau, dan PT Rinjani, di mana total saldo utang dagangnya itu adalah Rp80.400.000 seperti itu. Kemudian persediaan barang dagangnya per 30 November 2024 itu ada 45, di mana itemnya terdiri dari merek Samsung dan Polycrol, masing-masing 20 dan 25 item dengan total jumlah persediaan barang dagangnya itu 650 juta seperti itu. Ini bisa dilihat di trial balance-nya merchandise inventory sebesar 650 juta seperti itu. Kemudian tadi yang saldo utang dagang itu sebesar 87 juta, itu bisa dilihat di sini di accounts payable ya, 87 juta. Nah, kemudian untuk daftar aset tetapnya, kami memiliki equipment di mana umur asetnya itu 4 tahun dan harga perolehan awalnya itu 102 juta, di mana ini tanggal beli dan pakainya itu tuh pada 1 Januari 2023, sehingga nanti penyusutan per bulannya itu ada 2.125.000. Nah, jika dihitung sampai pada November, akumulasi penyusutannya itu sudah ada 48 juta, ini 48.875.000 rupiah. Ini ada 2 instruksi. Jadi instruksi yang pertama, kita harus input data perusahaan untuk mendapatkan saldo awal ini tadi dan menyimpan neraca saldo klasik ini atau trial balance klasik per 30 November 2024, dan ini sudah terbukti sama. Jadi kita langsung next saja ke instruksi yang kedua. Nah, instruksi kedua ini kita akan input semua data transaksi dan penyesuaian dan menyimpan laporan-laporan. Ada 5 laporan yang harus disimpan dengan total yang atas tadi, trial balance klasik, jadi ada 6. Laporannya itu ada apa aja? Ada laporan jurnal periode Desember 2024, neraca standar per 31 Desember 2024, laporan laba rugi standar periode 1 Desember sampai 31 Desember 2024, ada perubahan ekuitas pemilik periode 1 Desember sampai 31 Desember 2024, dan yang terakhir adalah laporan arus kas metode langsung periode Desember-Desember 2024, seperti itu. Nah, saya hanya akan menjelaskan total 9 transaksi saja dan ditambah 1 penyesuaian gitu. Jadi kita langsung mulai saja. Ini adalah beberapa yang sudah saya buat. Oke, masuk yang pertama, kita buka dulu untuk di all journals-nya. Ini untuk melihat semua transaksi dan penyesuaian yang sudah kita lakukan itu. Nah, ini adalah, jadi ini transaksi bulan Desember 2024. Yang pertama tanggal 1 Desember 2024 itu kita ada pembayaran gaji karyawan bulan November nih. Nah, itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, tadi kan dikatakan jika lebih dari 1 juta maka akan dilakukan dengan cash in bank gitu, uang yang ada di bank gitu. Kita bayarnya ke karyawan yang bekerja di Udi Elektronik Rumah Tangga Rara gitu. Kita langsung cek saja ini payment ya. Jadi bukti pengeluaran kas ini ada voucher nomornya BPK 121, ada nomor ceknya CPK 121 juga, itu di sebesar 5 juta. Jadi ini kreditnya cash in bank dan sementara debitnya adalah expense payable karena ini akunnya itu nggak menjurus atau spesifik ke utang gaji karyawan gitu, karena kan kita bayar yang November ya, kita bayarnya di bayar utang gaji karyawan yang November itu di Desember, jadi kita menganggapnya sebagai utang gitu. Jadi karena nggak ada spesifik utang gaji karyawan, kita pakainya akunnya yang utang beban gitu atau expense payable seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang transaksi kedua tanggal 2 Desember 2024 dapat dilihat di sini kita membuat brosur iklan perusahaan. Kita bayar ke percetakan Edelweiss dengan nominal Rp800.000. Nah, ini kita langsung masuk saja jurnalnya. Nah, ini kita melakukan pembayaran lain ya. Itu karena under 1 juta, yakni Rp800.000, kita akan pakai PT Cash gitu atau kas kecil dengan vouchernya itu VKK 12.1 gitu. Jadi kalau voucher kas kecil itu, kalau di sini judulnya voucher kas kecil itu udah nunjukin kalau dia itu nanti bakal pakai PT Cash gitu teman-teman. Nah, kemudian ini kita kredit PT Cash sebesar Rp800.000 dan debitnya advertising expenses atau beban iklan seperti itu. Kebetulan ini juga nggak ada nomor ceknya karena ini kan voucher cash kecil. Kemudian yang ketiga
itu adalah bukti penerimaan kas. Nah, ini kita ada dapat uang masuk nih dari pelunasan faktur yang dilakukan oleh Krakatau Elektronik gitu. Jadi hitungannya adalah kita ada penerimaan penjualan atau sales receipt. Nah, ini kita langsung masuk aja, kita lihat. Nah, di sini sebesar Krakatau membayar yang 33 juta gitu. Jadi kita cetak nih gitu. Terus udah itu kemudian lanjut yang selanjutnya itu transaksi nomor 5. Nah, transaksi nomor 5 tanggal 5 Desember ini ada faktur penjualan kredit nih. Nah, kita melakukan penjualan secara kredit ke Everse Elektronik gitu tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor fakturnya tuh FJK 121, purchase ordernya 123, terminnya net 30 dengan nominal Rp489.500.000 seperti itu. Jadi untuk itemnya itu yang dibeli listnya ada merek Samsung 15 dan Polytrol 10 seperti itu. Nah, ini bisa. Berarti ini kita masuk ke ini ya, self invoice gitu, faktur penjualan. Nah, mungkin teman-teman wondering kenapa ini udah paid gitu, karena ini ada hubungannya, kan ini udah selesai ya ceritanya, udah selesai, aku saya masukin transaksinya, sehingga kita bisa cek di transaksi nomor 12, ini ada hubungannya. Nah, ini, jadi ada bukti penerimaan kas nih, jadi ada kas masuk, itu dari pelunasan faktur FJK 121, nih, ini kan invoice atau faktur nomor FJK 121 ya, jadi Everse Elektronik ini melunasi nih, gitu. Jadi ini ada totalnya itu 452.650.000 ya. Kenapa nggak sebesar 489.600.000 rupiah? Karena ada retur gitu nih, dikurangi retur, bisa dilihat di keterangan yang dimana retur ini terjadi di transaksi nomor 7 gitu pada tanggal 7 Desember seperti itu. Ini bisa saya bukakan mungkin sebentar. Tanggal 7 nih, ini ada sales return atau pengembalian penjualan gitu. Nomornya itu NTK 121 gitu pada tanggal 7 Desember nih atas faktur FJK 121. Nah, ini pengembaliannya itu item Samsung 1 dan Polytrolnya 1. Totalnya returnya adalah Rp34.840.000. Nah, jadi kalau kita kurang ini tadi yang 489.500.000 dikurangi dengan retur, penjualan kurang retur, temunya adalah Rp452.650.000 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nih, sales receipt-nya atau kita penerimaan penjualannya itu ya sebesar penjualan yang udah dikurangi retur tadi. Seperti itu. Hanya ini tadi juga sudah tercap paid atau sudah terbayar seperti itu. Oke, kemudian next transaksi nomor 10. Nah, ini warnanya udah jelas beda, tapi yang paling membedakan itu adalah di pojok kiri, teman-teman bisa lihat ini PT Rinjani ya. Jadi kalau ada faktur penjualan kredit dan ini dari ini notanya adalah milik PT Rinjani, berarti kita melakukan pembelian seperti itu. Jadi nanti kita akan buat di faktur pembelian buat jurnalnya. Jadi ini nomor 10 nih, purchase invoice kalau dalam bahasa Inggris. Pada tanggal 10 Desember kita melakukan pembelian Samsung 20, kemudian Polytrolnya 10, totalnya 550 juta gitu. Kita langsung masuk aja invoice, kita lihat. Nah, seperti ini. Dia juga udah ada teksnya ya teman-teman. Nih 550. Nah, kemudian ini untuk jurnalnya itu debit merchandise inventory, kemudian ada PPN masukan gitu, kemudian ada yang harus dibayar itu tadi. Kemudian next itu di transaksi tanggal 11 Desember gitu. Nah, ini ada nota kredit. Nah, karena ini punya PT Rinjani, berarti kita melakukan pembelian seperti itu. Jadi pada tanggal 11 ini ada purchase return gitu. Jadi kita mengembalikan atas faktur nomor FJK 05 tadi, ini kan purchase invoice FJK 05, kita melakukan retur atas pembelian kita itu sebesar 88 juta. Oke, kemudian next
kita masuk yang selanjutnya itu transaksi nomor 13. Nah, ini adalah nota kontan. Nah, nota kontan itu apa sih? Ini adalah di mana ada penjualan secara tunai. Nah, ini kan punya kita ya gitu. Jadi pada tanggal 13 Desember Samedi Elektronik membeli Samsung 5 item dan Polytrolnya 8 item, totalnya 222.300.000 rupiah gitu. Jadi kita langsung buka saja di faktur penjualan. Padanya customer-nya itu Samedi Elektronik ini langsung paid karena dia nota kontan, jadi penjualan secara tunai seperti itu. Nih terms-nya COD gitu. Nah, oke, kemudian ini ada nomor invoice-nya NKN01 13 Desember. Oke, mungkin itu saja yang untuk data transaksinya. Kemudian sekarang kita masuk ke yang penyesuaian ya. Nah, untuk penyesuaiannya saya hanya akan menjelaskan yang penyesuaian kelima. Nah, ini ada penyusutan equipment bulan Desember 2024 sebesar 2.125.000. Kan tadi saya sudah menjelaskan juga dari mana asalnya. Kemudian untuk cara melakukan memasukkan transaksi penyesuaian ini, teman-teman itu bisa dengan Nah, ini teman-teman bisa klik activities, periodik, kemudian period end. Nah, kemudian dipilih di bulan yang akan kalian lakukan penyusutannya. Kemudian jangan lupa tahunnya juga diganti seperti itu. Nah, terus untuk cara lain itu juga bisa kalian teman-teman masuk ke general ledger, kemudian ke jurnal voucher. Nah, kemudian teman-teman masukin aja nanti ini nanti deskripsinya ya AJP atau jurnal penyesuaian seperti itu. Kemudian tinggal dimasukkan saja jurnalnya gitu. Jadi teman-teman juga harus sudah tahu akun apa yang akan dimasukkan seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau yang penyesuaian yang period end depreciation, jadi debitnya depreciation expense dan kreditnya adalah equipment akumulasi depreciation gitu sebesar 2.125.000. Ini udah benar ya hitungannya seperti itu. Kemudian ini kita diminta setelah menginput semuanya, ini sudah ya teman-teman, bisa kita lihat sudah sampai 31, sudah sampai penyesuaian juga. Jangan lupa untuk selalu di refresh ya. Kemudian kita disuruh menyimpan laporan. Jadi yang pertama adalah all journals. Ini 1 Desember 2024 sampai 31 Desember 2024. Jadi periode Desember per jurnalnya. Kemudian kita diminta juga buat neraca standarnya. Ini balance sheet standar per 31 Desember 2024. Ini aset. Asetnya itu dia ada 2.551.661.666.33 rupiah. Kemudian untuk total liabilities dan equities-nya itu ada sama seperti total asetnya gitu. Kemudian untuk yang kedua ketiga ada laporan laba rugi periode 1 Desember sampai 31 Desember 2024 dengan net profit or loss-nya after tax itu ada 67.338.750 rupiah seperti itu. Kemudian ada juga perubahan ekuitas milik pemilik atau statements of owners equity changes. Ini awalnya itu kita ada 1.118.925, kemudian di akhir periode itu ada 1.186.263.750. Ya. Kemudian terakhir ada laporan arus kas metode langsung atau statement of cash flow direct method. Ini ada 1.108.358. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.